Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan pemberitaan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh memasuki tahun yang baru. Dan semua yang Tuhan sediakan bagi kami, baik adanya. Tuhan, kiranya di malam hari ini, kami boleh sungguh-sungguh menikmati akan hadirat-Mu melalui puji-pujian, melalui doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Dan bahkan saat ini kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami. Engkau yang melingkupi kami. Dan Engkau yang memberikan pengertian di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Engkau yang menopang dan Engkau yang mengurapi dia. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada di dalam benak kita, jikalau seandainya kita di dalam perjalanan di jalan tol gitu ya, kemudian ada polisi tidur, apa yang ada di dalam benak kita? Kalau kita berjalan di dalam jalan tol, kemudian ada banyak polisi tidur. Saya yakin dan percaya kita pasti akan sangat kesal sekali. Kenapa? Karena kita telah membayar sejumlah uang, kita berharap dengan menuju jalan tol, kita berada di dalam jalan yang bebas hambatan. Pada waktu kita berada di dalam jalan yang bebas hambatan, maka dengan satu pengharapan, kita bisa mencapai tujuan itu dengan lebih cepat. Tetapi dalam kehidupan kita, demikian juga di dalam kehidupan kita. Di tahun yang lalu mungkin kita begitu banyak menghabiskan tenaga, menghabiskan begitu banyak daya, upaya dan bahkan dana yang tidak sedikit dengan sebuah harapan bahwa semuanya itu dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Tetapi siapa menyangka bahwa pada Maret 2020 sampai dengan hari ini kita diperhadapkan dengan COVID-19. Dan sampai kapan kita tidak tahu pandemi ini berakhir. Pandemi ini telah meluluh lantakkan segala upaya dan bahkan apa yang kita cita-citakan. Memasuki tahun yang baru ini dengan tenaga yang masih tersisa, kita mungkin telah membuat sebuah resolusi-resolusi baru atau bahkan suatu terobosan-terobosan yang baru untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Sebuah cita-cita yang baru. Mungkin hal tersebut juga menjadi doa kita supaya Tuhan menjawab dan mendengarkan doa kita. Bahwa segala apa yang kita harapkan itu semua boleh berjalan dengan lancar. Tanpa hambatan. Tidak ada polisi tidurnya. Tetapi saudaraku, tahan sejenak. Tahan sejenak. Bagaimana kalau seandainya apa yang kita sudah buat di dalam resolusi tahun yang baru ini, ternyata hambatan itu masih ada. Bahkan hambatan-hambatan tersebut tidak bergerak. Kita masih tetap berjalan di tempat. Pernahkah kita menyadari seperti Amsal pernah mengatakan, ada jalan yang disangka oleh orang, tetapi ujungnya menuju maut. Hari ini, di tahun yang baru ini, mungkin hambatan-hambatan tersebut merupakan sesuatu yang penting yang Tuhan mau titipkan kepada kita. Sesuatu di mana Tuhan ingin berbicara secara pribadi kepada kita. Di dalam perjalanan tahun yang lalu mungkin kita begitu lelah sekali. Sama seperti waktu kita berjalan di dalam jalan yang begitu melelahkan, membuat kita mengantuk. Pada waktu kita bertemu dengan polisi tidur itu akan mengagetkan kita, membangunkan kita, mengejutkan kita. Bukan hanya sopir yang terkejut, tetapi seluruh penumpang pun terkejut, bangun. Dan di saat ini, pernahkah kita menyadari dan kita memikirkan, ada maksud Tuhan, ada sesuatu mungkin yang hilang di dalam diri kita. Apakah yang hilang di dalam diri kita itu? Mari malam ini saya mau mengajak kepada kita untuk merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya, di dalam Jefanya pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita tidak membaca bagian ini semuanya. Kita akan fokus di dalam ayatnya yang ke-12. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. Jefanya pasal 1
ayatnya yang ke-12. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Kitab Zefanya adalah salah satu kitab daripada nabi kecil. Dan kitab Zefanya mungkin adalah salah satu kitab yang sering dilupakan, diabaikan. Karena isinya mungkin mirip seperti nubuatan-nubuatan daripada nabi-nabi besar. Seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, yang berisi tentang hari Tuhan, tentang penghukuman Tuhan. Tetapi kitab Zefanya mempunyai satu keunikan tersendiri. Karena kitab Zefanya dibuka dengan pernyataan firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya. Jadi kitab ini dibuka dengan satu pernyataan bahwa Allah berfirman dan menyampaikan firman-Nya, isi hatinya kepada Zefanya. Dan kemudian kitab Zefanya ditutup juga dengan firman Tuhan. Satu kalimat yang dimulai dengan firman Tuhan dan juga diakhiri dengan firman Tuhan. Zefanya dapat diartikan dari namanya, yaitu Tuhan menyembunyikan atau tersembunyi di dalam Tuhan. Dalam informasi yang dapat kita temukan di dalam pasal 1 ayat yang pertama, Zefanya kemungkinan adalah keturunan Raja Hizkia. Dan dia merupakan buyut daripada Hizkia, keturunan yang keempat. Dan di dalam zaman setelah Hizkia, maka kehidupan bangsa Yehuda begitu bobrok. Dan mungkin Zefanya adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan, disembunyikan oleh Tuhan, untuk nanti akan menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Yehuda. Dan Zefanya hidup di dalam zaman Raja Yosia, Raja Yehuda. Dan di dalam masa itu, Raja Yosia adalah raja yang masih sangat muda sekali pada waktu dia memerintah. Pada usia 8 tahun dia menjadi raja. Dan selama 31 tahun dia memerintah. Tetapi di dalam usianya yang masih kecil, maka kira-kira usia 25 tahun atau 26 tahun, maka Raja Yosia melakukan satu perombakan, satu reformasi kepada bangsa Yehuda. Tetapi kita melihat bagaimana kehidupan Zefanya sungguh-sungguh sangat memprihatinkan melihat kondisi daripada bangsa Yehuda itu. Sehingga Zefanya menubuatkan apa yang Allah firmankan kepada dia, yaitu menjalankan bahwa Tuhan akan melakukan penghakiman kepada bangsa Yehuda. Tuhan membongkar dosa-dosa Yehuda. Kita bisa membaca itu di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-19. Ayatnya yang ke-9. Kemudian kita juga melihat bagaimana Allah membongkar dosa-dosa daripada penduduk Yerusalem di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Bahwa di mana mereka tidak setia, tidak sepenuh hati beribadah kepada Tuhan. Di satu sisi kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, mereka memang bersumpah setia kepada Allah Yahweh, kepada Tuhan Allah. Tetapi di sisi yang lain mereka justru juga menyembah kepada tentara langit, kepada dewa Milkom. Dan mereka bersumpah setia kepada dewa-dewa asing yang melukai hati Tuhan. Hidup mereka adalah hidup yang menyembah kepada Allah-Allah lain, tidak setia kepada Allah Yahweh. Dan di dalam kehidupan mereka, di dalam zaman Zefanya, moral mereka sangat bobrok sekali. Sehingga tidak mengherankan posisi Yehuda secara politik berada di bawah penjajahan Asyur. Kaum yang kaya menindas kaum yang miskin. Dan mereka hanya menumpuk kekayaan mereka sendiri, mencari keuntungan diri mereka sendiri. Dan bahkan para pemimpin-pemimpin agama, para nabi-nabi palsu, para imam-imam, mereka melakukan korupsi-korupsi di dalam rumah Tuhan untuk memuaskan dan memperkaya diri mereka sendiri. Dan bahkan umat Tuhan menajiskan rumah Tuhan di tempat kudusnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa di dalam kitab Zefanya sangat kental sekali, sangat kuat sekali berbicara mengenai hari Tuhan. Hari Tuhan, the day of the Lord, Yom Yahweh. Nah, kita tidak membahas hari Tuhan ini secara mendetail,
Tetapi istilah hari Tuhan kadang-kadang memang digunakan oleh para nabi untuk menyampaikan maksud Tuhan, isi hati Tuhan. Yang dimana Tuhan akan hadir, Tuhan akan datang kepada umatnya di masa tertentu. Allah berintervensi di dalam kehidupan sejarah manusia dan dengan cara yang sangat dramatis, tetapi dengan cara yang sangat jelas, dengan cara yang sangat nyata. Allah akan menggenapi rencananya, menghukum maupun menyelamatkan umatnya. Dan di dalam hari Tuhan ini kalau kita membaca di seluruh Alkitab, maka hari Tuhan itu seringkali disinonimkan atau disamakan dengan kata-kata seperti hari itu, hari-hari itu, atau hari yang besar itu. Bahkan di dalam kitab-kitab yang lain juga hari Tuhan itu disebutkan sebagai hari kekalahan Midian misalnya, hari penghukuman Mesir, hari huru-hara, hari pembalasan, hari malapetaka, hari gelap gulita, dan hari kemurkaan Tuhan. Nah, di dalam kitab Yefanya ini, hari Tuhan disimpulkan dengan dua hal atau di dalam dua rangkap. Yang pertama, hari di mana Tuhan akan memberikan penghakiman atas dosa-dosa umatnya maupun dosa-dosa orang-orang yang di luar umat Tuhan. Dan yang kedua, hari Tuhan itu digambarkan di dalam kitab Yefanya sebagai hari pemurnian daripada dosa-dosa bagi orang-orang yang ditebus di dalam segala bangsa yang berkumpul untuk melayani Allah dan juga mereka akhirnya menikmati Allah. Maka di dalam bagian kitab Yefanya ini yang tadi kita baca di dalam ayat yang kedua, mengapa Tuhan perlu menyampaikan firman yang begitu menakutkan? Firman yang berbicara dengan begitu keras di dalam zamannya Yefanya. Bukankah Yefanya hidup di dalam masa reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia? Bukankah di dalam masa zaman Raja Yosia itu terjadi satu kebangunan rohani yang membawa Yehuda bertobat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, di mana mereka membaca Taurat Tuhan, di mana mereka merobohkan mesbah-mesbah berhala, di mana mereka bukit-bukit pengorbanan itu dirobohkan, dan segala kuil di bukit-bukit pengorbanan itu juga dijauhkan, dan bahkan mereka memecat, mengusir daripada imam-imam Baal, nabi-nabi palsu, para pemanggil arwah, para pemanggil roh penenung, mereka semua dipecat, dibuang jauh-jauh daripada bangsa Yehuda. Dan kemudian mereka melakukan perayaan Paskah yang sudah begitu lama mereka tinggalkan. Dan mereka melakukan perayaan Paskah mengingat akan karya Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar daripada perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Saudara-saudara, sesungguhnya Yefanya sedang menyatakan isi hati Tuhan. Bagaimana Allah sendiri yang akan membongkar semua kedok palsu mereka. Allah yang akan membongkar segala kesalahan yang mereka lakukan di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan selama ini. Bahwa mereka adalah orang-orang yang sombong. Mulut mereka penuh dengan tipu muslihat. Mereka menentang Tuhan dan memberontak serta tidak menghiraukan panggilan Allah. Maka di dalam ayat yang ke-12 tadi, di situ Yefanya menunjukkan bahwa mereka menyembah Allah dengan roh yang stagnan. Mereka menyembah kepada Allah dengan roh yang stagnan. Kehidupan rohani mereka sungguh-sungguh mengalami kemandekan. Tidak pernah mengalami satu kebangunan dan kemajuan. Maka itu digambarkan seperti anggur dan endapannya, atau anggur yang mengendap. Ini mau menggambarkan, atau di dalam terjemahan yang lain, bahwa kehidupan mereka itu Allah sedang membongkarnya. Karena hidup mereka adalah hidup yang merasa puas diri dengan dosa-dosa mereka. Atau mereka senang di dalam dosa mereka dan mereka acuh tak acuh terhadap Allah. Sehingga mereka menganggap bahwa Tuhan itu memang ada. Tuhan itu memang menciptakan segala isi di dalam alam semesta ini. Dan juga menciptakan kita manusia. Tetapi Tuhan yang nun jauh di situ tidak pernah berhubungan dan bersentuhan dengan hidup saya. Inilah yang digambarkan oleh Yefanya mengenai kondisi kerohanian mereka. Bahwa
ini digambarkan seperti anggur yang mengental. Ketika endapan itu terlalu banyak, maka anggur itu menjadi mengental. Dan selanjutnya anggur tersebut akan menjadi asam. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggur tersebut sesungguhnya sudah rusak, sehingga tidak bisa diminum lagi. Gambaran ini menjadi sebuah perbandingan di dalam kehidupan kita. Anggur yang didiamkan lama-lama akan mengendap, mengental, dan kemudian menjadi asam dan tidak layak untuk diminum, dikonsumsi. Demikian juga ini menggambarkan tentang hati kita. Hati kita yang lama-lama, makin lama, di mana Tuhan diacuhkan, Tuhan diabaikan, maka kita hanya berpuas diri. Maka timbullah keangkuhan. Tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan di dalam hati kita. Dan jikalau kita menyelidiki hati kita lebih dalam lagi, ternyata hidup kita kosong. Dan hidup bangsa Yehuda juga kosong. Kehadiran Allah telah hilang. Mereka boleh melakukan begitu banyak ritual keagamaan yang dilakukan, tetapi Tuhan tidak hadir di situ. Mungkin di dalam kehidupan kita juga demikian. Bisa terjadi dengan demikian. Kita mungkin bisa beribadah kepada Tuhan setiap minggunya. Walaupun kita beribadah baik di gereja maupun yang secara online. Tapi apakah kita sungguh-sungguh bahwa Allah hadir di setiap ibadah yang kita lakukan. Di setiap doa yang kita panjatkan kepada Dia. Jangan-jangan hidup kita adalah hidup yang tidak memperkenan hati Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-17, Yefanya di dalam pasal yang pertama, di situ sangat jelas sekali Tuhan berkata, mereka telah berdosa kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan katakan kepada mereka dengan tegas, dengan jelas. Mereka telah berdosa kepada Tuhan. Dan di dalam pasal 3 ayat yang ke-7, di situ diulang kembali. Bahkan dengan satu perkataan yang lebih parah. Di mana mereka lebih giat lagi berbuat jahat daripada sebelumnya. Betapa mengerikan perkataan firman Tuhan ini. Mereka lebih giat lagi berbuat jahat daripada sebelumnya. Maka Tuhan bertindak. Dan di dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, Tuhan mengacungkan tangannya. Ini menunjukkan keadilan Tuhan harus ditegakkan. Tuhan akan menyapu bersih. Tuhan merebahkan. Tuhan melenyapkan. Dan Tuhan menghukum. Oleh sebab itu, Tuhan menggeledah Yerusalem. Tuhan membongkar semua dosa-dosa Yehuda. Tuhan membongkar dosa-dosa penduduk Yerusalem. Dan Tuhan juga membongkar semua hati kita. Dan ini menunjukkan bahwa Allah sendiri yang akan menyelidiki setiap hati orang yang sudah stagnan rohaninya. Anggur yang sudah mengental. Hari ini, seperti di dalam zaman Yefanya, Allah juga akan menyelidiki hati kita. Dan ini merupakan sebuah peringatan yang keras bagi orang-orang yang hanya berpuas diri. Mereka yang mulutnya penuh dengan tipu muslihat. Mereka yang hidupnya angkuh. Mereka yang memang percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah ada urusannya dengan kehidupan saya. Seringkali krisis yang menyakitkan harus datang lebih dahulu. Baru kita menyadari sungguh-sungguh ternyata ada kekosongan di dalam jiwa kita. Kita memang hidup di dalam dunia yang kacau. Kita memang hidup di dalam dunia yang serba tanpa arah. Dan bahkan kita hidup di dalam dunia yang sistem nilainya begitu terbalik. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Kesuksesan menjadi sesuatu yang lebih penting daripada sebuah kejujuran. Sertifikat bisa digantikan dengan sebuah integritas. Kesombongan nyaris tidak dapat dibedakan dengan kepercayaan diri. Dan bahkan pujian manusia lebih dicari daripada pujian Allah. Mungkin kita adalah orang-orang yang begitu keras hati. Orang-orang yang memang sering kali membaca Alkitab. Seperti bangsa Yehuda yang membaca firman. Tetapi hati mereka begitu keras terhadap Tuhan.
Seperti satu kalimat yang mengatakan demikian. Sulit untuk meyakinkan lalat bahwa bunga itu jauh lebih indah daripada sampah. Mungkin itu juga menggambarkan hati kita. Ada firman Tuhan yang begitu indah, tetapi kita mengikuti mamon. Mungkin dari zaman ke zaman, dosa semakin hari semakin mengalami degradasi. Dosa semakin hari semakin dikerdilkan. Dosa semakin hari semakin kehilangan maknanya. Dan dosa itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak real. Jikalau dosa itu tidak real, maka salib Kristus, anugerah Kristus melalui Yesus Kristus, anugerah Allah melalui Yesus Kristus itu tidak menjadi sesuatu yang bermakna. Seorang hamba Tuhan yang bernama Cornelius Platinga Junior, dia berkata demikian. Bila kita berbicara tentang anugerah tanpa berbicara tentang dosa, maka hal itu sama saja dengan memotong syaraf utama daripada berita Injil itu. Sehingga pada akhirnya Injil yang membawa berita anugerah itu dianggap tidak penting atau bahkan tidak menarik lagi. Saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Jangan sampai hari Tuhan, the day of the Lord itu sampai kepada kita. Dan waktu itu kita sudah terlambat. Karena hari Tuhan itu sungguh sangat mengerikan. Jikalau kita membaca di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Hari penghakiman Tuhan sudah dekat. Ya, sudah dekat. Sudah dekat. Bahkan akan tiba dengan segera. Di mana hari itu penuh dengan kepedihan. Sehingga prajurit-prajurit yang paling perkasa pun atau pahlawan-pahlawan yang paling hebat pun tidak mampu berkata-kata atau bahkan mereka meraung-raung karena putus asa. Hari itu merupakan hari kemarahan, kesulitan dan kesusahan, hari keruntuhan dan penghancuran, hari kegelapan dan kesuraman, hari yang kelam dan berkabut. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa terbebas dari kerohanian yang stagnan? Bagaimana supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh? Maka ada dua hal yang dapat kita kerjakan. Yang pertama adalah mari kita bertobat. Bertobat bukan berarti hanya diucapkan dengan bibir, tetapi kehidupan kita masih di dalam kehidupan yang lama. Bertobat berarti sungguh-sungguh kembali hidup menurut ketentuan Allah. Meninggalkan, menyingkirkan semua hal yang merupakan kekejian di mata Allah. Termasuk segala bentuk penyembahan berhala. Termasuk segala ketidakadilan dan kejahatan. Mulut yang penuh dengan dusta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat mencintai namanya. Tuhan sangat mengasihi namanya sendiri. Dia tidak mau namanya dicemarkan. Baik oleh umatnya sendiri. Maupun kepada orang-orang yang di luar umatnya. Berapa banyak kali kita telah memalukan nama Tuhan. Berapa banyak kali kita telah menghancurkan nama Tuhan. Dan akhirnya nama Tuhan dihujat. Nama Tuhan dipermalukan oleh mereka yang bukan umat Kristen. Karena mereka telah melihat hidup kita yang tidak beres. Saudara-saudara, berapa ratus kali dan berapa ribu kali Tuhan ingin membuka rahasia hatinya untuk kita. Tetapi kita tidak pernah berespon kepada Dia. Kita menutup hati kita buat Tuhan. Adakah hati kita yang begitu gentar dan mau bertobat kepada Dia? Kita bisa kelihatan baik di mata banyak orang, tetapi tidak bisa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita selalu berespon kepada undangan Tuhan? Jikalau kita mau datang bertobat kepada Dia, maka tindakan yang kedua, mari bersama-sama kita bangun. Bangkit. Maka selanjutnya di situ pada waktu kita bangun, kita bangkit, kita disadarkan di mana letak kesalahan kita. Dan kita kembali kepada arah untuk berperan aktif dan mulai mengasihi, menghormati Tuhan dengan satu ketaatan yang aktif. Dan semuanya itu ditunjukkan untuk mendedikasikan hidup kita
hanya kepada Dia. Di dalam menuntut komitmen kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sama sekali Dia tidak mau kita apa adanya. Kita ala kadarnya mengikuti Dia. Kita secukupnya hanya mengikuti Dia. Tidak. Tetapi yang Tuhan tuntut adalah seluruh kehidupan kita, seantero hidup kita dipersembahkan, diberikan seutuhnya hanya kepada Dia. Mari saudaraku, kita bangun. Bangun. Kita boleh dikejutkan dengan berbagai macam hal, tetapi bersama-sama kita bangkit. Pada waktu kita bangun, disitulah kita boleh disadarkan ternyata Tuhan telah jauh daripada kita. Mari kita bersama-sama di tahun yang baru ini, sebelum melangkah lebih jauh, kita bersama-sama bertobat dan kita bangkit. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang mengalami kerohanian yang bukan stagnan, tetapi kita adalah orang-orang yang makin bertumbuh dan Tuhan bersukacita terhadap kita. Jefanya memanggil orang-orang yang mencari Allah melalui kerendahan hati dan ketaatan. Maka di dalam pasal 2 ayat yang ketiga, di situ dikatakan oleh Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, hai orang-orang yang rendah hati di negeri ini, dan semua orang yang mentaati perintah-perintahnya. Bertindaklah menurut kehendak Tuhan, dan rendahkanlah dirimu di hadapannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini berbicara kepada kita dengan sangat jelas dan tegas. Adakah kerohanian kita mengalami stagnasi? Jangan sampai hari Tuhan itu tiba kepada kita dan waktu itu sudah terlambat. Mari kita bersama-sama datang bertobat kepadanya. Mari kita bangkit kepadanya. Dan kita boleh melihat bagaimana Allah akan bersukacita kepada kita. Sehingga kita bisa membaca di dalam Jefanya pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Di situ di salah satu bagiannya, di sana dikatakan Ia, yaitu Allah bergirang karena engkau dengan sukacita. Allah memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Allah bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Malam hari ini saya mau mengajak kita merefleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh memasuki tahun yang baru ini, mari kita merenungkan satu hal. Tuhan, apakah Engkau bersukacita atas hidupku hari ini? Mari kita tundukkan kepala. Kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita membawa diri kita di hadapan-Nya. Merenungkan satu kalimat ini. Tuhan, apakah Engkau bersukacita atas hidupku hari ini? Jikalau kita katakan, ternyata Tuhan tidak bersukacita atas hidup saya. Karena terlalu banyak dosa, terlalu banyak hal saya mengecewakan hati Tuhan. Saya memalukan nama Tuhan, menghancurkan nama Tuhan. Biarlah kita datang di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami menyadari ya Tuhan, di dalam kehidupan kerohanian kami mengalami stagnasi. Kami percaya Engkau ada, kami percaya Engkau menebus kami, menyelamatkan kami. Tetapi di dalam realitas kehidupan kami hari lepas hari, kami tidak pernah melibatkan Tuhan. Kami merasa kami mampu. Kami merasa kami dapat mengerjakan segala sesuatunya. Dengan kehebatan kami, kepintaran kami, jabatan kami, kekayaan kami, dan sebagainya. Maka hari lepas hari yang kami lalui
ternyata hanya sebuah rutinitas. Dan akhirnya kami mengalami kekosongan jiwa kami. Oh Tuhan, ampuni kami. Biarlah melalui firman-Mu pada malam hari ini, bawa kami kembali ya Tuhan untuk bertobat. Jangan sampai ya Tuhan hari penghakiman Tuhan itu datang kepada kami dan waktu itu sudah terlambat bagi kami. Tuhan, di balik penghakiman penghukuman Tuhan, tetap ada pengharapan, tetap ada berkat, tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Dan kami percaya semuanya itu Tuhan berikan kepada kami yang bertobat. Dan Tuhan yang akan membangunkan kami, membangkitkan kami. Dan kami bertekad di tahun yang baru ini, dengan sungguh-sungguh kami mau mencari wajah Tuhan. Tidak ada yang lainnya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memuaskan hati Tuhan. Hidup kami seutuhnya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.